Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru Sekolah Dasar Negeri Pengenyar, yang terhormat para komite, Bapak Ibu yang sempat hadir dari Komite SDN Negeri Pengenyar, yang terhormat wali murid SDN Negeri Pengenyar dan murid yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sosialisasi aset dan kekuatan sumber daya yang ada di Sekolah Dasar Negeri Pengenyar, Kecamatan Mahilir, Kabupaten Sumbawa, kita mulai. Acara pertama, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Negeri Pengenyar. Kepada Bapak Salahuddin SAG, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, yang saya hormati Bapak Ibu Komite Sekolah Murid, dan anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari yang cerah ini kita bisa bertemu berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Aset sekolah itu ada dua macam, aset bergerak dan aset yang tidak bergerak. Kita bicara masalah aset nanti. Aset yang tidak bergerak kita tahu semua. Di sini ada lingkungan sekolah kita, ada sekolah berupa ya yang ada di lingkungan kita, yang ada di sekitar kita. Itulah aset yang tidak bergerak, yang nampak terlihat yang ada di sekitar kita. Ya. Terus aset yang bergerak berupa manusianya. Yang manusia berupa modal manusia, yang modal manusianya, ada modal sosialnya, modal potensialnya. Ya. Nanti banyak obat dijelaskan oleh Pak Haris nanti. Untuk itu marilah kita buka ya segini apa yang saya sampaikan. Bila itu berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita buka kegiatan ini tentang aset sekolah dengan sama-sama kita melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian apa yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Sekolah SDN Negeri Pengenyar, Bapak Salahuddin SAG. Bapak Ibu yang saya hormati dan Bapak Komite dan murid serta orang tua siswa yang saya hormati, acara kita akan mulai. Sosialisasi aset sekolah ini sangat penting untuk kita ketahui bersama. Karena selama ini kita kurang memahami bahwa apa aset itu, apa modal. Aset atau kekuatan sekolah atau sumber daya yang ada di sekolah kita merupakan suatu kekuatan yang sangat besar sebagai pengembangan sekolah kita. Jadi selama ini kita selalu berpikir bahwa modal dasar dalam bentuk finansial ada kekuatan utama dalam kita pengembangan sekolah. Hari ini marilah kita berdiskusi tentang aset sekolah yang kita miliki, yang ada di sekolah kita dan berada di lingkungan sekolah tempat kita mengabdi untuk bangsa dan negara. Pertama, aset sekolah itu untuk pengembangannya
yaitu kita menggunakan pendekatan berbahasa. Ya, sebagaimana kita akan saksikan nanti di layar, Bapak Ibu yang saya hormati. Sebagaimana kita ketahui bahwa sekolah itu sebagai ekosistem, di mana ekosistem merupakan sebuah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Sebuah ekosistem mencirikan satu pola hubungan yang saling menunjang pada sebuah teritorial atau lingkungan tertentu. Jika diibaratkan sebagai sebuah ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik, unsur yang hidup, dan abiotik, unsur yang tidak hidup. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lainnya hingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Dalam ekosistem sekolah, faktor-faktor biotik akan saling mempengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif satu sama lainnya. Faktor-faktor biotik yang ada dalam ekosistem sekolah diantaranya adalah masyarakat sekitar sekolah. Sedangkan faktor abiotiknya adalah keuangan, sarana, dan prasarana. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ada faktor biotik dan abiotik yang ada di sekolah kita yang merupakan sebuah ekosistem. Jadi sebagai pengembangannya jalan dan pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Penjelasan ini akan meruncut nanti bagaimana kita berdiskusi menghasilkan aset sekolah kita dan kita jadikan sebagai modal utama sebagai pengembangan sekolahnya nanti. Penjelasan yang pertama saya ini adalah sebagai wahana, ini membuka pemikiran Bapak Ibu untuk menyusun aset sekolah yang ada di tempat kita ini. Ya. Pertama, pendekatan berbasis kekurangan atau masalah. Ya. Pendekatan berbasis kekurangan akan segala sesuatunya akan dilihat dengan cara pandang negatif. Kita harus bisa mengatasi semua kekurangan yang menghalangi tercapainya kesuksesan yang ingin diraih. Semakin lama secara tidak sadar kita menjadi seorang yang terbiasa untuk merasa tidak nyaman dan curiga yang ternyata dapat menjadikan kita buta terhadap potensi dan peluang yang ada di sekolah kita. Nah, sekarang kita menggunakan pendekatan berbasis aset. Pendekatan berbasis aset sebuah konsep yang dikembangkan oleh Dr. Katrin Kramer, seorang ahli psikolog yang menekuni kekuatan berpikir positif untuk mengembangkan diri. Pendekatan ini bukan cara praktis menunjukkan hal-hal yang positif dalam kehidupan dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir. Kita diajak untuk memusatkan perhatian apa yang bekerja, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Ya, jadi Bapak Ibu, itulah bayangan tentang dua pendekatan, dan selama ini kita selalu menggunakan pendekatan kedua-duanya, yaitu selalu menggunakan pendekatan negatif. Setiap program atau kegiatan kita yang acara ulang tahun Kabupaten Sumbawa, yaitu Balai Akbar. Nah, alhamdulillah kita berpikir pendekatan berbasis kekuatan kemarin bahwa saat kita musyawarah, kita ingin menampilkan anak didik kita dengan menggunakan kebaya pengantin yang dimana saat itu kita tidak memiliki dan tidak memiliki finansial atau modal uang untuk membiayainya. Saat itu kita bermusyawarah
bagaimana aset yang ada atau kekuatan yang ada pada diri kita di sekolah kita gunakan. Ya, kita mengambil tema pertanian karena pertanian berada di lingkungan tempat kita. Itulah salah satu contoh pendekatan kekuatan aset yang ada pada sekolah kita. Dan lebih jelasnya kita sambung Bapak Ibu penjelasan saya. Ya, aset-aset dalam sebuah komunitas di sekolah itu sudah jelas itu modal manusia, yaitu modal manusianya itu guru, Bapak ya, guru, murid. Kemudian modal sosialnya yaitu hubungan dengan masyarakat. Kemudian modal fisiknya yaitu kelas, ruang perpustakaan. Kemudian modal finansialnya itu dari dana bos dan kantin. Dan modal budaya yaitu agama dan budaya yang ada di sekitar sekolah kita. Ya Bapak Ibu yang saya hormati, untuk lebih jelasnya marilah kita saksikan video tentang aset-aset komunitas sekolah yang nantinya sebagai modal kita untuk menyusun aset sekolah kita. Dalam suatu komunitas, yaitu pertama, modal manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas adalah investasi paling berharga dari sebuah komunitas. Kita bisa menginventaris sumber daya manusia yang dimiliki dilihat dari pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap warga komunitasnya. 2. Modal sosial. Mulai dari norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat, unsur kepercayaan atau trust, dan jaringan atau networking antar unsur yang ada di dalam komunitas atau masyarakat. Contohnya, asosiasi. Kita mengambil keputusan yang dengan pendekatan berbasis kekuatan, dan ini akan kita jadi sebagai tolak ukur di sekolah kita untuk mengambil keputusan. Ya. Saya sengaja mengundang Bapak Ibu di sini karena ada hal yang harus kita bicarakan. Mengingat sebentar lagi kita akan melaksanakan acara perpisahan sekolah. Tapi saya merasa pesimis kalau kita bisa melaksanakan acara tersebut. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu sekalian? Kalau kita meminta bantuan dari wali murid, kayaknya agak susah Bu. Tahun kemarin mereka tidak mau untuk menyumbang uang. Iya sih. Tapi kalau acara perpisahan tidak dilaksanakan, orang tua murid akan menanyakan kepada saya. Kalau kita buat acara seadanya Bu, dengan barang-barang dan alat yang kita punya itu susah juga Bu. Minimal kita harus punya sound system, dan itu kita tidak punya. Terus kita harus sewa dan tidak ada dananya. Belum lagi nanti sewa panggung dan dekorasi. Ya, kalau seperti itu kondisinya Bu, kita tidak usah mengadakan acara apa-apa. Ya memang sih, tapi sayang juga dengan dana yang sedikit, kita harus melaksanakan acara perpisahan. Ya Bu, kalau kita mengadakan acara perpisahan, berarti kita harus mengisi acara perpisahan tersebut dengan tari-tarian atau dengan yang lainnya. Dan kita juga harus melatih murid kita untuk tampil nanti di acara perpisahan. Kalau saya pribadi tidak sanggup Bu, waktunya terlalu mepet. Saya setuju. Acara itu kan membutuhkan dana dan waktu. Kemudian latihan berkali-kali. Lagi sekarang kondisinya waktu kita sangat mepet. Nah, baiklah, kalau gitu kita putuskan tahun ini kita tidak mengadakan acara perpisahan sekolah. Kecuali jika kita mendapatkan dana dari pusat atau ada dana bos yang bisa kita gunakan untuk acara perpisahan ini. Bagaimana kalau kita menggunakan apa yang ada dan apa yang bisa kita lakukan agar acara perpisahan berkesan
Untuk kebutuhan itu sudah saya catatkan di sini, Bu. Yang pertama itu untuk panggung, nanti kita bisa menggunakan meja-meja kelas, Bu. Kita susun jadi panggung itu bisa, Bu. Nah, untuk aula itu kalau Pak Puji bisa, Bu, pinjam yang di dekat sekolah itu lebih mudah, Bu. Jadi anak-anak kelas 6 bisa kita minta bantuannya mengangkat meja-meja itu ke aula. Nah, terus yang ketiga, Bu, untuk dekorasi sama hiasan bunga, kita bisa pinjam ke guru-guru yang lain, atau kalau masih kurang kita bisa pinjam ke orang tua siswa, Bu. Terus pita itu ada, Bu, anak-anak kita yang bikin pita untuk keterampilan, itu bisa kita gunakan. Nah, untuk balon itu kebetulan, Bu, tahun lalu kan masih ada sisa, jadi kita bisa gunakan balon itu untuk tambah dekorasi acara kita ini. Saya juga punya ide, Bu, untuk kostum. Bagaimana kalau kita menggunakan seragam anak-anak yang ada. Kemudian hiasan bajunya kita bisa menggunakan kaligrafi yang ada berbeda-bedanya, dan bisa kita susun juga bentuknya di situ. Untuk hiasan kepala kita juga bisa pakai daun, seadanya yang ada di kebun. Kemudian kalau masih sedikit repot sih kita menggunakan karton dan anak-anak sendiri yang warnai. Untuk konsumsi, bagaimana kalau kita melibatkan Alamin Bapak Ibu Guru, kita telah menyaksikan video bagaimana pendekatan aset kekurangan pada video pertama sehingga kegiatan sekolah itu tidak terlaksana karena mereka hanya berpikir kekurangan yang ada pada sekolah. Sedangkan ke video pertama bagaimana keputusan dengan menggunakan pendekatan berbasis kekuatan. Jadi aset atau budaya kekuatan yang ada di sekolah dimanfaatkan semaksimal mungkin sehingga kegiatan atau program sekolah dapat terlaksana. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan diskusi kita yang terakhir yaitu menyusun aset sekolah berdasarkan paparan atau penjelasan yang telah kita ikuti bersama. Marilah kita diskusi menyusun aset kekuatan yang ada di sekolah kita. Pertama, modal manusia, yaitu siswa. Pemanfaatannya adalah pengetahuan dan keterampilan membawa kitab suci Al-Quran, membaca kitab suci Al-Quran, keterampilan tari daerah Sumbawa, keterampilan drum band, dan 2 OSN sedap berbuka. Ini contoh yang disajikan Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh memilih di antara modal manusia yaitu siswa. Berarti yang ada di sekolah kita yang mana Ibu? Berarti yang membaca kitab suci Al-Quran. Berarti yang tidak ada yaitu drum band Bapak Ibu ya. Nah, drum band saya. Iya. Saya. Oh ya. Yandi mau catat lebih balong Pak ya? Saya. Kemudian sumber daya modal manusia yang kedua itu guru. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa guru yang ini adalah PNS, P3K, dan GTT menjadi guru kelas dan guru mata pelajaran sesuai dengan kualifikasi pendidikan masing-masing. Guru berserdik atau sertifikasi 60% Bapak Ibu ya, dengan pemanfaatan skill untuk peningkatan mutu pendidikan. PTT-nya 1 Bapak Ibu ya, 1 PTT-nya. Kemudian dari komite atau wali murid sebagai kekuatan pengawasan pelaksana kegiatan sekolah dan pihak kolaborasi peningkatan mutu pendidikan. Pengawas sekolah, pengawas dan pengawalan pelaksana kebijakan pemerintah di tingkat sekolah. Nah, Bapak Ibu ada perlu ditambahkan lagi aset sekolah tentang siswa, guru, komite, pengawas sekolah sebelum dilanjutkan, atau kita dealkan saja? Lengkap Bapak Ibu ya? Ya, kalau sudah lengkap saya sambung dengan aset yang lain. Ya, kemudian sekarang modal sosialnya. Ya,
Pertama, peraturan atau keyakinan sekolah dan kelas. Yang masing-masing kita telah membuat keyakinan kelas dalam sekolah kita yang dulu sering disebut dengan peraturan kelas, yaitu pemanfaatannya peraturan mengatur agar tercipta lingkungan sekolah dan kelas yang aman dan tertib dan kondusif. Ya, bagaimana Bapak Ibu, setuju ya? Ya, kalau Bapak Ibu setuju, silakan diusulkan aset yang lain. Silakan Ibu. Aset untuk PGRI, kita menggunakan organisasi guru sebagai wadah aspirasi guru dan tenaga kependidikan. Ya, terima kasih Ibu. Ya, yang lain. Kita dari wali murid ingin mengusulkan satu modal sosial yang ada di dalam masyarakat, yaitu masalah tentang majelis taklim. Kegiatan masyarakat sebagai tempat masyarakat dan siswa melakukan kegiatan positif keagamaan yang bersifat non formal untuk mengurangi jam bermain anak-anak di luar. Bagaimana, bisa diterima Pak? Bagaimana teman yang lain aset tentang majelis taklim kita susun jadikan aset sekolah Bapak Ibu ya? Nah, ya. Kalau begitu siapa yang lagi mengusulkan? Pak? Ya, dari Pak Mulyadi. Ya, terima kasih. Kita coba mengusulkan dari modal sosial itu kepolisian. Ya, itu sebagai narasumber tentang undang-undang dan penyalahgunaan obat terlarang dan sejenisnya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Mulyadi. Alhamdulillah Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita telah menyusun aset kekuatan sumber daya yang ada di sekolah kita. Dan ini adalah menjadikan sebagai modal pengembangan sumber daya di sekolah kita. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, acara penyusunan aset sekolah kita alhamdulillah telah selesai dan terampung, dan kita meminta persetujuan dari Bapak Kepala Sekolah. Ya, Bapak Kepala Sekolah, Pak Sahuddin SAG, apakah aset yang kami susun bersama ini diterima atau tidak, atau Bapak yang sahkan pada hari ini? Penyampaiannya dari pertama dari Pak Haris sesuai dengan apa yang disampaikan tadi, sudah dijabarkan semua dari pertama sampai terakhir sesuai yang berkaitan dengan aset sekolah. Apa yang disampaikan kami setujui semua. Pak Haris. Alhamdulillah Bapak Ibu guru yang saya hormati, Bapak wali murid dan Ibu wali murid, dan Bapak komite dan murid yang saya cintai, alhamdulillah pada hari ini kita melakukan sosialisasi aset sekolah dan dapat menyusun aset atau kekuatan sekolah SDN Negeri Pengenyar yang merupakan modal dasar untuk pengembangan sekolah kita. Ya, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, acara kita ini lancar dan tertib. Nah, sebagai akhir dari acara ini, saya sebagai penyaji Abdul Haris, guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Sumbawa, mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Acara ini marilah kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.